Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bersukacita kalau kita kembali berjumpa melalui KPA secara online pada hari ini. Saya berharap kita semua ada dalam sukacita ilahi dan senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu bagi setiap kami sungguh luar biasa. Kami bersukacita karena kami boleh ada dalam pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Dan juga pada saat ini kami boleh berkesempatan untuk belajar firman Allah. Mari Allah Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami, lembutkan setiap kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dapat mengerti dan dapat melakukannya. Urapi setiap kami Bapa, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat kita memiliki pohon buah-buahan, tentunya yang kita nanti-nantikan dan kita harapkan adalah saat pohon tersebut mulai menghasilkan buah. Meskipun setiap pohon memiliki usia yang berbeda-beda pada saat mulai menghasilkan buah. Misalnya pohon anggur. Pohon anggur membutuhkan waktu 3 tahun barulah mulai berbuah. Pohon apel juga membutuhkan waktu 3-4 tahun baru mulai berbuah. Pohon nangka yang besar bahkan membutuhkan waktu bisa sampai 8 dan 10 tahun untuk bisa berbuah. Tetapi seperti pohon pisang hanya membutuhkan waktu 8-9 bulan ketika mulai berbuah. Pada satu kali di halaman rumah yang saya tinggali beberapa waktu yang lalu juga ada tumbuh pohon jambu air. Sayangnya ketika musim berbuah tiba, pohon ini tidak berbuah, Bapak Ibu Saudara. Meski sudah diberi pupuk yang disiramkan ke tanah di sekitar pohon itu, tetap saja tidak menghasilkan buah. Justru yang terjadi daunnya semakin lebat. Akhirnya kami melakukan upaya yang mungkin familiar juga untuk Bapak Ibu ya, yaitu pada saat ada pohon buah yang tidak menghasilkan buah, maka akan dipaku batangnya dan mulai membersihkan dahan-dahan dan ranting-ranting sehingga daunnya dikurangi jumlahnya. Dengan demikian akhirnya pohon jambu air ini di setiap ranting-rantingnya mulai tumbuh bunga-bunga dan akhirnya berbuah banyak sehingga buahnya dapat dinikmati dan mendatangkan sukacita. Ranting harus tetap tinggal melekat pada batang pohon supaya bisa menghasilkan buah. Karena jika ranting itu memisahkan diri dari batang pohon yang utama, maka yang terjadi ranting itu akan menjadi layu dan tidak dapat menghasilkan buah. Bisa-bisa justru ranting ini akan mati ya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan kita orang Kristen. Menghasilkan buah bukanlah usaha dari kita sendiri. Kita bisa bertumbuh, bukan karena kita berusaha, tapi pada saat kita melekat kepada Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus sebagai pokok anggur, disitulah kita akan mulai bisa berbuah. Bila kita tinggal di dalam Kristus dan kita mau mengundang Roh Kudus untuk hidup bersama kita setiap hari dan meminta kepada Tuhan untuk mereproduksi karakter ilahi itu di dalam diri kita, maka kita akan hidup dan berbuah-buah secara produktif. Buah yang kita hasilkan adalah karakter atau sifat Allah, seperti hanya yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah-buah roh ini adalah karakter ilahi atau karakter Kristus. Semakin kita hidup melekat kepada Kristus, maka semakin bertumbuhlah dan bertambah banyaklah buah-buah roh itu di dalam diri kita. Dan untuk menjaga agar buah roh yang
ada di dalam diri kita itu terus bertumbuh dan semakin berbuah lebat atau bertambah, maka kita harus memiliki kerendahan hati dan ketaatan untuk mau dibersihkan. Seperti yang tertuang di dalam Yohanes 15 ayat 3 bagian B. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Karena kalau tidak dibersihkan, maka buahnya akan terhambat. Produktivitas kita untuk bisa berbuah-buah itu akan terpengaruh ya dengan kondisi dan juga tantangan hidup yang ada di sekitar kita setiap kali. Tapi bagaimana kalau saat ini ternyata kita masih ada di antara kita yang merasa bahwa kita ini masih menjadi ranting yang belum berbuah. Kita menyadari bahwa karakter kita masih jauh dari karakter Kristus. Kita belum memiliki buah-buah roh itu di dalam diri kita. Maka kita belum terlambat Bapak Ibu Saudara. Kita bisa meminta kepada Allah untuk memenuhi hati dan hidup kita. Dan juga mengizinkan Roh Kudus berkarya mengubah kita dari ranting yang kering, dari ranting yang tidak produktif, menjadi ranting yang berbuah lebat. Menjadi doa saya dan juga tentunya menjadi kerinduan kita semua, agar firman Allah dalam Yohanes 15 ayat 8 itu dapat tergenapi dalam hidup kita. Saya akan bacakan Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bila kiranya buah roh itu terpancar melalui kehidupan kita semua, sehingga kita dapat menjadi murid-murid Kristus yang memancarkan kemuliaan Tuhan melalui sikap dan karakter yang penuh kasih, sukacita, membawa damai sejahtera, pribadi yang sabar, penuh kemurahan, kebaikan, kesetiaan, memiliki kelemah lembutan dan penguasaan diri di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama bersekutu di dalam doa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami adalah seperti ranting yang harus tetap melekat kepadamu, supaya hidup kami dapat berbuah, semakin hari semakin lebat, semakin hari semakin bertambah-tambah. Oleh sebab itu ya Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, agar kami terus melekat kepadamu. Kalau ada di antara kami yang belum melekat kepadamu ya Tuhan, kiranya kasih-Mu menjangkau anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami terus mendekat dan melekat kepada Tuhan. Bukan menjauh, tetapi semakin hari semakin mendekat dan melekat. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau juga menjamah dan memenuhi setiap kami, agar kami memiliki karakter ilahi di dalam diri setiap kami, supaya melalui buah yang kami hasilkan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk memancarkan karakter-Mu melalui kehidupan kami dan karakter kami. Tolong kami ya Bapa, dan kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta menjauhkan daripada kami hati dan keinginan untuk menjauh daripada Tuhan. Tetapi bila kami memiliki kerinduan yang dalam dan roh yang menyala-nyala untuk mau melekat dan semakin dekat hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dan mempermuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, berkati Gembala, berkati seluruh staf Gembala, berkati jemaat Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang percaya di berbagai belahan bumi ini. Kiranya Engkau menolong kami Bapa, agar di hari-hari yang berat ini kami semakin melekat dan semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, dan memiliki kerendahan hati untuk mau dibentuk, dipakai, dan diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus ada di dalam Tuhan, terus bertumbuh, berbuah-buah, dan kiranya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Sampai ketemu di KPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.